Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Shalom. Perkenalkan, nama saya Eva dengan NIM 22044113.3. Di sini kami akan menjelaskan rumus-rumus yang terdapat pada Microsoft Excel. Kami dari kelompok 6. Jadi saya di sini sebagai pemateri pertama dan yang kedua pemateri kedua yaitu Rasmi dan pemateri ketiga yaitu Karunia. Kita langsung saja. Jadi saya akan menjelaskan rumus yang terdapat pada teks. Yaitu yang pertama adalah lower, di mana lower ini berfungsi untuk mengubah teks menjadi huruf kecil semua. Kita masukkan rumus lower. Jadi kita harus tahu rumus lower itu seperti apa. Setelah itu kita masukkan teksnya, kita enter. Contohnya seperti itu. Selanjutnya adalah upper, di mana upper berfungsi untuk merubah teks menjadi huruf besar semua atau huruf kapital. Kita masukkan rumusnya. Setelah itu kita klik. Kita masukkan teksnya. Setelah itu kita enter. Oke, contohnya seperti itu. Selanjutnya yang ketiga ada proper, di mana proper ini berfungsi untuk mengubah huruf di awal kata menjadi huruf kapital. Oke, kita masukkan teksnya. Proper. Kita masukkan teksnya. Setelah itu kita enter. Oke, contohnya seperti itu. Selanjutnya ada left, di mana left berfungsi untuk mengambil karakter huruf dari arah kiri. Kita masukkan rumusnya. Masukkan teksnya. Jadi chart-nya di sini saya akan memasukkan misalkan 4. Setelah itu kita enter. Nah, jadi ini adalah maksud dari mengambil kata atau mengambil huruf dari arah kiri. Selanjutnya adalah right, di mana right berfungsi untuk mengambil karakter huruf dari arah kanan. Jadi ini kebalikan dari left. Kita masukkan rumusnya. Right. Dan hurufnya. Kita masukkan teksnya. Setelah itu chart-nya di sini misalkan 3. Setelah itu kita enter. Nah, jadi dari arah kanan itu A, N, dan G. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan rumus-rumus yang terdapat pada date and time. Yang pertama ada time. Time berfungsi untuk menghitung nilai desimal dari satu waktu yang terdiri dari jam, menit, dan detik. Oke, kita masukkan rumusnya. Time. Masukkan. Kita enter. Oke. Contohnya seperti itu. Yang kedua adalah no, untuk menghitung nilai tanggal dan waktu saat ini. Kita masukkan rumusnya. No. Setelah itu kita enter. Oke. Contohnya seperti itu. Selanjutnya adalah days. Days 360. Berfungsi untuk menghitung selisih 2 tanggal. Oke, jadi kita akan menghitung selisih dari 2 tanggal tersebut. Kita masukkan rumusnya. Days 360. Kita masukkan start date. Setelah itu end date. Kita enter. Jadi selisihnya itu adalah 2. Selanjutnya adalah today. Today berfungsi untuk mengambil data hari ini dari sistem tanggal internal pada komputer yang digunakan. Oke, ini hampir sama dengan no. Kita masukkan rumusnya. Today. Setelah itu kita enter. Oke. Selanjutnya adalah menit.
Menit untuk menghasilkan menit dari nilai tanggal atau waktu. Kita masukkan rumusnya. Kita masukkan serial number. Kita enter. Oke. Selanjutnya, contoh yang kedua, terdapat tanggal. Kita masukkan rumusnya. Jadi, saya menit. Kita masukkan serial number. Enter. Oke. Selanjutnya adalah hour, di mana hour berfungsi untuk menghasilkan jam dari nilai tanggal. Kita masukkan rumusnya. So, masukkan serial number. Kita enter. Oke, jadi jam ini adalah jam 4. Selanjutnya adalah concat, di mana concat berfungsi untuk menggabungkan teks. Oke, kita masukkan rumusnya. Concat. Kita masukkan teks pertama. Setelah itu teks kedua. Setelah itu teks ketiga. Setelah itu kita enter. Oke, contohnya seperti itu. Selanjutnya di sini ada len, di mana len berfungsi untuk menghitung jumlah karakter. Oke, kita masukkan rumusnya. Len. Setelah itu kita masukkan teksnya. Kita enter. Jadi teks dari sini berjumlah 9. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Selanjutnya adalah trim, di mana trim berfungsi untuk menghapus spasi yang lebih dari 1. Oke, kita masukkan rumusnya. Trim. Kita masukkan teks. Setelah itu kita enter. Nah, jadi contohnya seperti itu. Selanjutnya ada chart, di mana chart berfungsi untuk menghasilkan karakter. Oke, kita masukkan rumusnya. Chart. Kita masukkan angkanya, terus kita enter. Jadi karakter dari 98 ini adalah B. Selanjutnya adalah second. Second berfungsi untuk menghasilkan detik dari nilai tanggal atau waktu. Kita masukkan rumusnya. Kita masukkan serial number. Kita enter. Oke, jadi adalah 16. Kita bisa tinggal kasih seperti ini. Oke. Selanjutnya ada year. Year berfungsi untuk menghasilkan nilai dari tahun dari tanggal. Kita masukkan rumusnya. Year. Kita masukkan serial numbernya. Kita enter. Oke, tahunnya adalah 2022. Kita bisa langsung. Nah, contohnya seperti itu. Selanjutnya ada network days. Jadi network days berfungsi untuk menghitung jumlah hari kerja di antara dua tanggal. Oke. Contohnya kita masukkan rumusnya. Network days. Kita masukkan start date. Kita masukkan end date. Let kita enter. Jadi selisihnya yaitu 58. Yang terakhir adalah year fact. Year fact berfungsi untuk menghitung
pecahan tahun yang dinyatakan jumlah hari penuh antara dua tanggal. Contohnya kita masukkan tulisnya. Year 4. Kita masukkan start date. Kita masukkan end date. Oke, contohnya seperti itu. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan pemateri kedua, yaitu Rasmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasmi dengan NIM 2204411384. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumus formulas. Di sini bagian formulas ada beberapa bagian. Yang saya jelaskan itu finansial. Finansial itu yang pertama ada asyarin. Ini berfungsi mengembalikan bunga akrual untuk sekuritas yang membayar bunga secara berakal. Berikutnya, asyaritim. Ini berfungsi mengembalikan bunga akrual untuk sekuritas yang membayar bunga pada saat jatuh tempo. Terus, yang berikutnya, amordegar. Ini berfungsi mengembalikan depresiasi untuk setiap periode akuntansi dengan menggunakan koefisien depresiasi. Yang berikutnya, amorlin. Ini berfungsi mengembalikan depresi untuk setiap periode akuntansi. Yang berikutnya, Kopdais. Ini berfungsi mengembalikan jumlah hari dari awal periode kupon sampai tanggal penyelesaian. Yang berikutnya, Kupdais. Berfungsi mengembalikan jumlah hari dalam periode kupon yang berisi tanggal penyelesaian. Yang berikutnya, Komdaisin. Ini berfungsi mengembalikan jumlah hari dari tanggal penyelesaian sampai tanggal kupon berikutnya. Yang berikutnya, kompensi. Ini berfungsi mengembalikan tanggal kupon setelah tanggal penyelesaian. Yang berikutnya, kompenum. Ini berfungsi mengembalikan jumlah hutang kupon antara tanggal penyelesaian dan tanggal jatuh tempo. Yang berikutnya, compensidi. Ini berfungsi mengembalikan tanggal kupon sebelumnya sebelum tanggal penyelesaian. Terus, PMT. Ini berfungsi mengembalikan nilai pembayaran bunga kumulatif di antara dua periode. Yang berikutnya, Komprin. Ini berfungsi mengembalikan nilai pembayaran pinjaman pokok kumulatif di antara dua periode. Terus DB. Ini berfungsi mengembalikan nilai depresi aset untuk periode tertentu dengan menggunakan metode penurunan tetap. Terus di sini saya akan bahas bagian kedua, logical. Di sini ada beberapa bagian. Yang pertama itu N. Ini berfungsi logika pada Excel yang berguna untuk menghasilkan nilai true jika semua argumen yang diuji bernilai benar. Contohnya itu seperti ini. Di sini saya masukkan angka 5 dan 2. Terus saya ketik. Saya masukkan rumus, terus saya masukkan nilai 5, terus nilai 2, terus kurung, dan di sini hasilnya true. Terus yang kedua itu false. Ini berfungsi berguna untuk menampilkan nilai logika salah atau false tanpa harus memasukkan argumen terlebih dahulu ke dalam sel. Contohnya itu seperti ini. Saya masukkan terus false.
Dan di sini hasilnya false. Yang if ini berfungsi rumus Excel yang paling sering digunakan. Fungsi ini membantu membuat perbandingan logis antara nilai dan perkiraan. Contohnya itu seperti ini. Di sini saya masukkan angka 2 dan 4. Terus saya ketik if, masukkan rumus. Saya masukkan nilai 2, nilai 4, dan ini hasilnya adalah 4. Di sini hasilnya 4. Terus saya masuk di bagian if error. If error ini berfungsi untuk digunakan mencetak jika terjadi kesalahan atau error. Mengembalikan nilai ekspresi jika tidak ada kesalahan yang terjadi. Jika kesalahan terjadi, fungsi ini mengembalikan nilai kesalahan. Contohnya itu seperti ini. Di sini saya masukkan angka 3. Terus saya ketik, saya masukkan rumus 3. Maaf, mungkin di sini nilainya atau rumusnya ada kesalahan. Yang berikutnya itu not. Not ini berfungsi untuk kebalikan dari rumus logika pada Excel N. Rumus not berguna untuk menghasilkan true jika kondisi yang diuji salah dan false jika yang diuji benar. Contohnya itu seperti ini. Di sini saya masukkan angka 4. Terus saya ketik not, saya masukkan angka, dan di sini adalah hasilnya false. Terus yang berikutnya itu ada or. Or ini berfungsi bawaan di Excel yang dikategorikan sebagai fungsi logika. Contohnya itu seperti ini. Di sini saya masukkan angka 1 dan 2. Dan di sini tuh saya masukkan angka 1 dan 3. Terus saya ketik or, kita masukkan rumus. Terus saya masukkan nilai 1, nilai 3, dan di sini adalah hasilnya true. Terus yaitu bagian true. True ini berfungsi menampilkan nilai logika benar atau true tanpa harus memasukkan argumen terlebih dahulu ke dalam sel. Sekian materi saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pembahasan dari Saudari Rasmi. Pada video ini saya akan menjelaskan cara menggunakan rumus atau fungsi yang terdapat pada Microsoft Excel. Langsung saja saya akan masuk ke dalam versi Microsoft Excel. Kita mulai saja. Di sini sudah saya siapkan beberapa nilai yang akan kita bahas. Oke, kita mulai dari rumus yang pertama yaitu saham. Sebelumnya itu di sini saya akan menjelaskan rumus berikut. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan, saya hapus dulu. Jelaskan rumus sum. Ya, coba diperhatikan di sini ada nilai 385. Saya hapus dulu. Di sini saya akan memasukkan nilai 385 itu kembali. Caranya bagaimana? Kita simak.
Sum ini berfungsi untuk menjumlahkan deretan data yang ada. Deretan data yang dimaksud yaitu 80, 75, 60, 90, 80. Cara perumusannya yaitu sama dengan masukkan rumus, kurung buka, lalu kita memasukkan deretan nilai berikut, lalu enter. Muncullah 385 kembali. Begitupun dengan yang baris kedua. Sama dengan sum, masukkan deretan nilai pada baris kedua, lalu enter. Begitulah cara perumusan bagi rumus sum ini. Lalu saya melangkah ke rumus average. Langsung saja. Average ini berfungsi untuk menghitung nilai rata-rata. Ya, cara perumusannya sama dengan rumus sum. Langsung saja kita masukkan sama dengan average. Lalu memasukkan deretan nilai dari nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 4, dan nilai 5. Lalu enter. Jadi nilainya yaitu 82. Ini adalah nilai rata-rata. Lanjut kita masuk ke rumus max. Max ini berfungsi untuk mencari nilai terbesar. Sama dengan yang paling di atas, barisan pertama, yang mendapat 90 karena dari nilai 1 sampai 5, yang paling terbesar yaitu nilai 90. Maka di sini nilai max yang dicari itu nilai terbesar. Jadi otomatis nilai terbesarnya adalah 9. Langsung kita memasukkan. Sama cara perumusannya sama tetapi beda di awal saja. Sama dengan max, kurung buka, lalu memasukkan deretan angka dan enter. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dari baris kedua dan nilai pertama sampai nilai kelima, nilai terbesar di sini adalah 88. Maka yang tercantum di dalam kolom ini adalah nilai 88. Kita lanjut pada rumus min. Rumus min ini berfungsi untuk menentukan nilai terkecil dari suatu deretan angka. Jadi kita mencari nilai terkecil. Langsung saja sama dengan min kurung buka, lalu memasukkan deretan angka. Dari deretan nilai 1, 2, 3, dan 4, 5 ini, yang paling terkecil yaitu 75. Maka yang muncul 75. Nilai 75. Selanjutnya ada rumus count. Count ini berfungsi untuk menghitung jumlah data atau banyaknya data. Kita mau langsung saja sama dengan count.
kurung buka. Di rumus count ini beda dengan sum. Kalau sum tadi, kalau kita berbicara tentang rumus sum tadi, dari hasil 38 ini, kita mendapat 38 ini dari hasil 80 tambah 75 tambah 60 tambah 90 tambah 80 menghasilkan 385. Tapi berbeda dengan count. Count ini digunakan untuk jumlah atau banyaknya data. Contoh data ini dianggap data 1, data 2, data 3, data 4, data 5. Jadi kalau kita gunakan fungsi count, maka kita bisa blok dari sini sampai di sini. Otomatis nanti nilai pada rumus count ini adalah 5. Karena nilai 1, 2, 3, 4, 5 ini, walaupun nilainya 80, 75, 60, 90, 80, akan dianggap menjadi data 1, 2, 3, 4, 5. Jadi otomatis di sini akan menghasilkan 5 data. Kita coba enter. Sini adalah 5 data. Kita langsung saja. Jika kita ingin mengcopy rumus, kita arahkan kursor ke bawah kanan hingga kursornya berwarna hitam dan menarik hingga ke bawah. Otomatis nilainya akan seperti ini. Ini akan diikuti dengan nilai lain agar cepat. Mungkin kita kasih ke tengah-tengah semua agar berikut kita akan menghitung jumlah. Kita menghitung nilai yang ke bawah ini. Karena tadi kita menghitungnya arah ke sana, sekarang kita menghitungnya dari atas ke bawah. Jumlah tadi itu adalah rumus sum. Jadi sum, lalu kita menarik dari atas ke bawah lalu enter. Begitupun dengan nilai rata-rata average sama dengan dari atas sampai bawah lalu enter. Dengan nilai terbesar yaitu max, kurung buka, enter. Nilai terkecil sama dengan min, dari atas sampai bawah, enter. Lanjut ada count, dari atas sampai bawah, enter. Jika kita ingin rumus yang sebelah kanan yang masih kosong bisa kita
jumlahkan atau bisa kita berikan rumus sekaligus dengan cara blok semua. Cara kita akan memblok semua yang sudah kita buat tadi, lalu arahkan kursor ke sudut kanan bawah di blok sampai berubah menjadi plus tanda hitam, lalu kita tarik ke pinggir. Seperti ini. Ya, tidak. Nah, begitupun dengan ini. Kursornya sudah berubah menjadi warna hitam. Itu sudah bisa. Seperti itu. Kita akan lanjut dengan rumus. Ini ada rumus hyperlink. Berfungsi untuk membuat pintasan yang menuju ke lokasi lain dalam buku kerja saat ini. Lanjut, ada rumus address untuk memperoleh alamat sebuah sel dalam lembar kerja. Lalu if untuk membuat perbandingan logis antara nilai dan perkiraan. Lanjut, ada sin untuk konversi dari angka derajat ke dalam paridanan. Lanjut, ada sum if untuk mengembalikan semua argumennya yang memenuhi beberapa kinerja. Lanjut, ada PMT untuk menghitung pembayaran periodik dari universitas anuitas berdasarkan pembayaran peradik jumlah konstan dan suku bunga konstan. Setelah pembahasan dari saya tentang rumus dan fungsi rumus yang terdapat pada Microsoft Excel. Sekian, terima kasih.